Kamu single dan penasaran apakah saat ini ada seseorang yang menyukai kamu atau jatuh cinta kepada kamu diam-diam? Untuk tahu jawabannya aku akan pakai bantuan kartu tarot. Sini, tonton videoku. Hai teman-teman, selamat datang di channelku. Perkenalkan, namaku Weni, aku seorang tarot reader. Di readingku seperti yang sudah aku jelaskan di awal, akan aku lihatkan apakah saat ini ada seseorang yang menyukai kamu diam-diam. Dan akan aku lihatkan ciri-ciri dia, apakah dia akan ada keberanian untuk datang atau mungkin menunjukkan perasaannya kepada kamu. Aku akan lihatkan ya. Tapi seperti biasa, ini adalah general reading, energinya aku ambil dari banyak orang. Jadi kalau kamu ingin hasil reading yang lebih resonate, lebih detail, khusus untuk kamu aja, silakan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk personal reading denganku. Dan aku akan langsung aja ya mulai di sini. Apakah ada, ini terlalu banyak, aku ambil lagi. Apakah ada seseorang itu? Knight of Pentacles, the Fool, Seven of Swords, King of Cups, ada the Chariot, bottom decknya Air of Cups, the Death, the World, Ten of Swords. Dari sebaran kartunya bisa aku bilang ada di sini, cuma dia masih belum menemukan bagaimana cara terbaik dia untuk bisa datang kepada kamu. Karena kelihatannya ini bisa dua kemungkinan ya. Dari energi kamu sendiri, kamunya itu sadar atau tidak, itu kayak menutup diri gitu loh. Atau mungkin dia ngerasa kamu terlalu dingin, terlalu ketus, terlalu menjaga jarak dengan dia, sehingga perasaan dia yang ada sebetulnya, perasaan suka, penasaran, dan ingin tahu lebih dalam tuh ada. Cuma kayak kamu tuh yang kayak tinggi sekali tembok yang kamu bangun untuk dia. Ya di sini mungkin kalau kamu ada pengalaman yang kurang baik atau mungkin masih takut untuk membuka hati, takut jatuh cinta lagi, ya sangat bisa dimengerti gitu ya. Cuma dianya kayak, aduh udah aku usahakan lagi tapi kok ternyata kamunya gitu. Kemungkinan keduanya, di sini dia masih belum menemukan cara terbaik untuk bisa datang kepada kamu. Di satu sisi dia ada rasa penasaran, suka sama kamu, mulai ada ekspektasi lebih lah sama kamu. Cuma di sini dia mengerti bahwa dia nggak bisa memaksakan kondisi dan keadaan. Bisa aja di sini justru dianya yang, aduh aku masih takut lagi buat jatuh cinta lagi, atau mungkin aku masih belum berani untuk ke hubungan yang serius atau komitmen, itu dari dia. Jadi di sini dua kemungkinan, antara kamu yang memang menjaga jarak, masih menutup hati, atau dia yang masih belum bisa berani untuk jatuh cinta lagi, terutama kalau dia pihak laki-lakinya gitu. Nah kalau aku lihat di sini, dia sebenarnya secara basic dia sebagai sosok manusia, dia di sini sebenarnya orang yang sangat memegang teguh arti komitmen. Dia di sini kenapa nggak mau sembarangan untuk menyatakan cinta, untuk datang kepada kamu, karena dia di sini sangat peduli ya, sangat mengutamakan kalau emang mau serius, mau jadian ya serius gitu. Bukan cuma sekedar status pacaran atau mungkin supaya ada yang aku gandeng, itu nggak cuma itu. Karena bagi dia ketika kamu dan dia sudah pacaran, maka harus ada waktu lebih untuk hubungan ini. Harus ada adaptasi, harus ada loyalitas, harus ada kesetiaan. Itu yang menurut dia menjadi salah satu pertimbangan. Dia sudah punya energi ini dan dia pun yakin kamu juga punya energi itu. Cuma di sini ya mungkin ada beberapa hal yang masih harus diperjuangkan nih antara kamu dan dia. Itu sih, tapi basicnya dia orang baik ya. Kalau aku lihat dia orang baik, dia bukan tipikal orang yang mau mengambil resiko besar. Jadi kayak udah tembak aja dulu, nanti lihat nanti. Dia bukan tipikal yang seperti itu. Dia akan mempersiapkan dengan baik dan dia akan memastikan kamu pun nyaman gitu loh dengan hadirnya dia. Dia nggak mau dia datang kepada kamu, ngasih ini itu, ngajak jalan-jalan, tapi dia ngelihat kok kayaknya kamu nggak nyaman ya. Itu dia nggak mau. Karena dia tahu betapa nggak enaknya dipaksa, atau mungkin betapa nggak enaknya terpaksa menerima ajakan jalan, atau mungkin dia ngerasa kamu terpaksa membalas chatting dia, tuh dia nggak mau gitu. Jadi bagi dia, dua pihak ini, kamu dan dia harus sama-sama nyaman dulu untuk memulai sebuah komitmen, pacaran, kayak gitu. Dan sebenarnya gini, walaupun aku lihat either kamu atau dia belum berani buat jatuh cinta, sebenarnya dia di sini pelan-pelan mulai melepas pengalaman-pengalaman buruk di hubungan cinta dia sebelumnya.
apapun itu, apapun itu. Jadi di sini dia sudah mengambil pembelajarannya, sudah mulai belajar melepas kemelekatan, udah nggak ingat-ingat mantan, sudah belajar deal dengan trauma dia tuh, dia sudah mengusahakan, sehingga dia di sini berharap ketika dia memulai hubungannya tuh lebih hangat sama kamu dan nyaman sih. Orang seperti itu tipikal yang aku harus nyaman sama kamu, kamu harus nyaman juga sama aku. Jadi sedikit aja dia ngeliat gestur kamu nggak nyaman, kamu kayak menarik diri, nah dia akan, oh kayaknya dia nggak nyaman sama aku, ya sudah, aku mundur dulu sedikit. Dia akan mengusahakan lagi. Tapi apakah dia tipikal yang akan hilang timbul? Enggak sih. Gini, dia kalau belum yakin, dia nggak akan dengan gamblang, dia nggak akan dengan apa ya, kayak ngajak kamu jalan nanti hilang, ngajak kamu jalan hilang, itu enggak. Jadi dia akan tetap memperhatikan kamu, tetap ngobrol. Kalau kamu dan dia memang sudah di satu lingkungan yang sama, tetap ngobrol. Tapi mungkin kamu nggak sadar kalau dia nih suka sama kamu. Makanya judul videoku jatuh cinta diam-diam atau suka dengan kamu tapi masih diem gitu. Mungkin kamu masih, siapa ya kak orangnya gitu. Nanti akan kelihatan siapa orangnya. Dia tipe yang sebenarnya penyabar ya, dia sangat sabar. Energi compassionnya banyak. Compassion itu energi cinta kasih yang tulus ya, itu ada banget. Dan di sini dia tipe yang emang nggak mau maksa sih. Jadi kata-katanya tuh lembut, kata-katanya lembut. Cara dia mendekati kamu juga tenang, nggak gerasa gerusu gitulah. Bagi dia kenyamanan nomor satu, dan dia akan mengikuti intuisinya. Jadi sekali lagi ya, kalau dia ngeliat, oh kayaknya kamu mulai jaga jarak nih, jadi kayak mundur dulu. Tapi dia akan memperjuangkan kamu kalau aku lihat. Jadi antara dia akan nekat untuk, sebenarnya aku suka loh sama kamu, atau mungkin kayak sebenarnya selama ini aku memperhatikan kamu, aku tertarik sama kamu, mau nggak jadian, kayak gitu itulah. Ada kemungkinan usaha dia untuk ke arah sana. Sampai nanti kamu bener-bener menolak dia dengan tegas, maaf ya aku nggak bisa sama kamu. Nah dia akan tetap maju sih buat kamu. Cuma ini pergerakannya smooth ya. Kamu jangan berharap dia akan nembak kamu di tempat umum gitu, enggak. Pelan-pelan, kalem-kalem mendekati kamu. Kalau dia melihat gestur kamu semakin nyaman, kamu semakin enak diajak ngobrol, kamu terbuka, lebih hangat lah menerima pendekatan dia, maka dia akan terus maju sama kamu. Dan dia nggak akan mundur. Sekali lagi, sampai kamu bener-bener menolak dia, dia akan terus datang buat kamu gitu. Tapi dengan cara yang baik ya. Dia nggak akan tuh mengganggu waktu kerja kamu, nggak akan mengganggu waktu tidur kamu. Kalau kamu, aduh aku lagi capek, aku mau tidur dulu, dia nggak akan maksa-maksa kamu untuk, ya sebentar aja gitu, nggak. Dia bener-bener, oh oke, tidur aja dulu, besok kita lanjut ngobrol lagi. Nah itu dia gitu. Memang sih kalau aku lihat dia sedang dalam kondisi, atau mungkin sudah lah ya, sudah dalam kondisi move on, sudah benar-benar bisa melepas masa lalu. Makanya kamu jangan khawatir, dia tidak akan membanding-bandingkan kamu dengan siapapun orang yang pernah ada di kisah cintanya. Dia benar-benar memulainya dari nol gitu loh sama kamu. Dan dia hanya akan melihat kebaikan-kebaikan kamu. Dia juga nggak akan terlalu, atau bahkan dia nggak akan, oh dia masa lalunya, misalnya kamu khawatir, kak aku tuh punya masa lalu yang begini-begini, dia tuh tidak akan melihat. Dia hanya akan menilai kamu yang sekarang, energi kamu yang sekarang. Dan dia di sini mengerti setiap orang itu bertumbuh ya. Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, setiap orang pasti pernah melakukan sesuatu yang sekarang disesali. Nah, dia tidak akan melihat itu. Dia hanya akan melihat kamu yang sekarang, kebaikan-kebaikan kamu yang sekarang, dan potensi kamu yang sekarang. Itu. Dan tentu saja harapan dia di sini, dia pengen masa depan yang indah bersama dengan kamu, atau mungkin memulai sebuah kisah yang seperti warna kartu ini ya. Ceria, bahagia, penuh dengan harapan-harapan yang sangat indah, didukung oleh sahabat-sahabat kalian, didukung oleh keluarga. Kamu happy, dia happy, kalian berdua bisa menjalani suka duka bersama-sama gitulah intinya. Karena kartu The World ini hasil akhir ya. Ini kayak sesuatu yang baru akan dia mulai, dan dia berharap hasil akhirnya seindah ini. Jadi kalau kamu ngerasa kamu tahu orangnya, mungkin kamu sudah tahu. Tapi kalau kak aku tuh nggak tahu, nah siapalah dia gitu kan. Coba aku pingin dengan tarot yang berbeda. The Tower. Gini, kalau misalnya kamu dan dia sudah lumayan kenal, di sini kelihatannya pernah ada kondisi kamu dan dia agak, bukan berantem ya, tapi kayak kamu mungkin pernah berpikir,
kamu tuh apa sih, kayak nggak mungkin aku bisa pacaran sama orang seperti kamu. Nah, hati-hati dengan omongan kamu, karena kelihatannya nanti justru kamu akan bisa melihat kebaikannya dia. Dan di sini juga bisa aku bilang, orang ini yang lagi suka sama kamu beberapa waktu yang lalu memang pernah mengalami sebuah situasi yang tidak baik. Dalam artian mungkin ketimpa musibah, mungkin orang tuanya ada yang berpulang, atau mungkin situasi-situasi lain lah yang nggak enak banget. Tapi ini sudah selesai, sudah berlalu, dan sekarang dia sedang menarik banyak energi baik atau mungkin merasakan damai di hatinya. Makanya dia di sini walaupun pernah mengalami mungkin putus cinta juga salah satunya bisa, tapi sekarang dia ngerasa oke, yang kemarin gak enak, tapi sekarang aku tetap harus melanjutkan hidup, dan dia tetap merayakan perasaan jatuh cintanya kepada kamu gitu. Dan kalau misalnya memang dia orang yang pernah membuat kamu sebel gitu ya, love hate relationship, aku rasa kamu mulai sekarang bisa lah menilai kebaikan-kebaikan yang sedang dia kirim energinya kepada kamu. Dan intuisi kamu sebenarnya sudah tahu siapa orangnya. Kalau intuisi kamu tajam ya. Nah, namun memang jadi di sini salah satu pemikiran dia juga, dan mungkin juga salah satu hal yang bisa aja dia sadari kenapa kamu menutup pintu atau mungkin belum berani untuk mengiyakan pergerakan dia kepada kamu, bisa jadi nih, bisa jadi memang ada perbedaan yang signifikan antara kamu dan dia. Biasanya kalau kartu ini keluar, beda agama, beda suku, atau mungkin kayak orang tua bisa jadi nggak ngasih restu. Kamu kan paling kenal orang tua kamu lah ya, mungkin pernah ada omongan, kamu jangan ya pacaran sama orang yang beda agama, atau mungkin kamu jangan pernah pacaran sama orang yang suku itu misalnya, apapun lah itu. Makanya di sini kenapa ada harapan dia bahwa kalian akan didukung oleh sahabat dan juga keluarga, karena kelihatannya memang kalaupun kamu dan dia saling suka, mungkin akan ada pertentangan dari keluarga. Makanya dia masih berpikir nih. Tapi aku lihat dia akan tetap mengusahakan sih, apapun yang terjadi gitu ya. Dia tipikal yang menghargai proses. Jadi di sini sekali lagi dia bukan tipikal yang nekat, tapi juga mungkin ingin cari tahu dulu menurut kamu perbedaan ini apakah akan bisa ditemukan solusinya, atau mungkin dijalani dulu, atau mungkin yang lain-lainnya gitu loh. Dia sabar ya menunggu jawaban, atau mungkin dia sabar menunggu sampai kamu benar-benar siap untuk jatuh cinta lagi, atau mungkin ngasih dia kesempatan untuk jadi orang yang hadir di hidup kamu. Kalau misalnya aku bilang kamu sangat mungkin tahu siapa orangnya, di sini dikonfirmasi iya. Jadi orang ini memang punya koneksi yang nggak biasa sama kamu, koneksi spesial antara kamu dan dia. Bisa aja berhubungan dengan past life, atau menyelesaikan karma yang kamu bawa dan dia bawa, untuk selesai di untuk menyelesaikan karma ini di koneksi kamu dan dia. Either kamu nanti bener-bener akan jadian, atau bahkan lebih serius sama dia, ataukah ini sebuah kondisi dimana kamu dan dia harus deal dengan beberapa hal. Tapi yang pasti di sini aku lihat kelembutan dia tuh banyak ya sama kamu. Mungkin dari luar dia kelihatan galak, mungkin dia tipikal orang yang kalau menghadapi dunia tuh kayak keras gitu, terutama ada kartu dicari ya keras gitu, tangguh gitu, tapi manja sebetulnya. Kalau kamu kenal dia sangat dalam dan kalian sudah sedekat itu, kamu akan bisa melihat betapa manjanya dia, betapa dia ini pingin diunyel-unyel, pingin dibelai-belai gitu, mau dia laki mau dia perempuan, manja gitu. Itu sih sisi yang tidak dia berikan, yang nggak dia perlihatkan ke banyak orang. Dia pingin ngasih yang terbaik buat kamu sebetulnya. Dia pingin kamu nyaman. Makanya aku bilang dari awal itu yang dia lihat adalah kenyamanan kamu. Kalau sedikit aja dia ngeliat kamu gak nyaman, dia kan, apa nih? Kenapa ya kok dia kelihatannya gak nyaman sama aku? Overthinking, lumayan overthinking sih. Ada simbol kupu-kupu ya. Jadi pertumbuhan, perubahan-perubahan ke arah yang positif. Dia nggak mau bahagia sendiri. Jadi gini, kalau nanti kalian benar-benar jadian, dia ingin memastikan kamu menjadi orang yang bahagia di hubungan ini. Masih banyak optimisme dia, walaupun dia tahu ada tantangan yang terjadi antara kamu dan dia. Entah sekali lagi beda agama, suku, beda usia yang lumayan panjang atau lumayan jauh gitu ya.
atau apapun lah, tapi di sini dia optimismenya masih ada, masih bersemangat dia, masih harapannya tuh besar sama kamu. Dan dia sekali lagi ini jadi gini, reading pakai kartu tarot ini diawali dengan kartu Knight of Pentacles, diakhiri juga dengan kartu Knight of Pentacles, yang berarti apa? Dia tuh konsisten, sangat konsisten dengan perasaannya kepada kamu, tidak mudah berubah-ubah. Ketika dia sadar bahwa perasaanku kok tetap ya sama kamu gitu ya, sama kamu tidak ada yang berubah, malah mungkin semakin dia ingin mewujudkan lah harapan dan ekspektasi dia menjadi nyata, berarti emang sekuat itu koneksi antara kamu dan dia. Ini bisa aja past life relationship atau spiritual relationship, either ini karmic, twin flame, soulmate, tapi apapun itu kamu akan bisa merasakan bahwa sepertinya ada sesuatu yang spesial antara kamu dan dia. Bahkan sebelum kalian jadian pun kamu bisa merasakan ada sesuatu yang spesial gitu. Kayak kamu tuh bisa kenal dia, kamu tuh kayak bisa gampang banget membaca wajahnya, perasaannya, pikirannya, walaupun dia nggak bilang gitu. Dan di sini sekali lagi, bagi dia faktor keluarga dan restu dari teman-teman tuh penting ya, dari keluarga terutama, karena dia tipikal yang menghargai keluarganya dan juga keluarga kamu. Jadi di sini dia nggak hanya pingin membawa kamu, tapi juga kalau restu itu hadir, dia akan nyaman dengan hubungan ini. Dan yes, dia sangat konsisten, komitmennya ada. Bisa aku bilang dia setia, pergerakannya pelan, tapi justru karena itulah dia serius. Dia nggak mau buru-buru, tapi menjadi nggak nyaman di kamu, atau mungkin jadi sesuatu yang nggak baik. Jadi tipikal yang pelan-pelan. Tuh, aku mau ambil kartu apa ya? Aku bingung. Coba. Aku pengen ambil 4 kartu. Coba kita lihat 4 kartu yang keluar apa. Dia kangen. Kelihatannya emang dia dan kamu ini sudah kenal cukup lama ya. Dia kangen kamu yang dulu. Jadi bisa aja kalian berdua sudah cukup lama kenal, dan kalian sudah melalui banyak kejadian, kamu dengan hidupmu, dia dengan hidupnya dia. Dia kangen kamu yang dulu. Mungkin kamu dulu dan dia lebih deket, lebih sering jalan-jalan kemana, nonton konser bersama gitu-gitulah. Dan makanya kenapa dia berpikir apakah ini perasaan jatuh cinta yang tiba-tiba muncul, ataukah ini sekedar dia kangen dengan interaksi antara kamu dan dia dulunya. Itu sih. Tapi bukan berarti dia nggak suka dengan kamu yang sekarang ya, cuma dia kayak kangen dengan interaksi dulunya sama kamu. Terutama kalau emang kamu dan dia sudah kenal lumayan akrab ya. Nah, di sini ada kemungkinan bisa aja dia adalah mantan kamu. Makanya kenapa tadi keluar kartu The Tower. Mantan atau crush kamu yang dia pernah selingkuh. Nggak cuma selingkuh, tapi mungkin pernah tiba-tiba pergi dari kamu, ghosting kamu, pergi tanpa penjelasan. Dan mungkin sekarang dia minta kesempatan kedua. Ini sebagian ya, nggak semua, tapi ada sebagian yang energinya nih energi mantan. Atau mungkin bisa aja di sini dia bukan mantan kamu, nggak pernah ada cinta-cintaan sebelumnya. Ya, orang yang purely baru jatuh cinta. Tapi di sini ada sebagian kecil ya penontonku yang kondisinya orang lama tuh lebih pada mantan pacar ternyata. Dia sering mikirin kamu, sudah pasti. Dan dia juga berpikir-pikir, apakah kamu juga mikirin dia? Apakah kamu juga kangen sama dia? Hal-hal yang seperti itu. Kemudian satu kartu lainnya. Aku harap kamu bahagia walau kita tak bersama. Jadi kalau misalnya pun pada akhirnya dia memutuskan untuk mundur dari kamu, atau mungkin kamu memutuskan untuk maaf ya aku nggak bisa sama kamu, kamu menolak dia di sini tetap mendoakan yang terbaik buat kamu. Kayak kamu tuh layak untuk mendapatkan yang terbaik, yang membuat kamu lebih bahagia. Jadi dia paham kok di sini kalau emang nggak memungkinkan, alasan apapun itu, karena perbedaan kah, karena kamunya belum siap kah, karena kamunya masih terluka kah, apapun itu, dia tetap punya harapan kamu akan bahagia walaupun gak bersama dengan dia. Karena sejak awal itu sebenarnya tujuan utama dia adalah membuat kamu bahagia sih. Kartu ini selalu kartu yang dia tidak egois gitu. Jadi ya aku bisa bilang cukup dewasa lah pemikirannya selama ini sama kamu. Dan aku pengen lihat ciri-ciri lain tentang dia. Mungkin kamu jadi bisa tahu ya siapa kira-kira orangnya. Di sini bisa aja satu kantor, satu kampus, atau mungkin kamu dan dia satu sekolah, zaman-zaman SMA atau SMP ketemu lagi misalnya, gitu juga bisa.
Di sini bisa aja kamu dan dia sebenarnya sekarang sedang beda kota, beda negara, atau mungkin kalian pernah bertemu ketika liburan bersama. Dia nggak kuat makan pedes ya, jadi pedes sedikit aja tuh bagi dia tuh menderita gitu. Tipikal orang yang suka kalau keluar rumah lebih suka ke area-area yang hijau, yang alami dibandingkan ke mall, kayak gitu-gitu. Atau mungkin bidang pekerjaan dia di lingkungan yang sangat-sangat asri, atau dia suka dengan tanaman. November bisa menjadi bulan penting antara kamu dan dia, bisa bulan lahir, pertemuan, penyatuan, atau bulan lahirnya kamu. Di sini bisa aja dia bekerja di bidang properti, bukan properti sih, kayak pembangunan, konstruksi bangunan. Entah di sini dia arsitek atau mungkin dia yang mengatur, ya gitulah, paham kan ya, bangunan-bangunan lah. Di sini bisa juga kemungkinan lainnya dia bekerja di bidang pendidikan. Entah usia dini, SD, SMP, atau bahkan nanti dia seorang dosen, pokoknya dia punya kontribusi yang banyak di dunia pendidikan. Dia di sini bisa aja punya koleksi berupa motor atau mobil, atau mungkin dia bekerja di bidang otomotif. Banyak ternyata ya. Bisa aja di sini emang dia dari negara lain ya, mungkin bule. Jadi mungkin selain beda agama atau suku, mungkin beda negara bisa, beda budaya gitu bisa. Cakep sih kayaknya, cakep. Di sini yang jadi harapan dia adalah kamu dan dia akan tetap menjadi sahabat selamanya. Jadi selain menjadi pasangan, menjadi sahabat yang ya menikmati suka duka dunia, seru-seruan, lucu-lucuan kayak gitu. Di sini juga sangat mungkin dia bekerja di bidang yang berhubungan dengan transportasi, bisa darat, laut, udara. Dan ya di sini kalau kartunya ini keluar berarti memang mengkonfirmasi ada hubungan, ini ada simbol infinite juga ya. Jadi sesuatu yang berhubungan dengan past life kamu dan dia, sehingga kamu ngerasa kok kayaknya aku akrab ya, kayaknya sangat bisa mudah kamu membaca pikiran dia. Kemudian dari zodiak, ini bisa zodiak kamu atau zodiak dia. Sun, Moon, atau Rising bisa Virgo, Taurus, Pisces, Leo, Cancer, Scorpio. Unsur nama kamu atau dia bisa F, W, D, T, L, V, K, R, S, M, E, A. Lalu di sini tanggal atau angka penting antara kamu dan dia 15, 27, 7, 28, 6, 26, 17, 23, 16, dan 18. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai seseorang yang menyukai kamu diam-diam. Kalau kamu suka video ini, silahkan kasih like, tulis komentar di bawah, atau subscribe channelku kalau belum. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Salam sayang.